Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Opini, kembali lagi bersama saya Alisa Junior Paujan di Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Di sini saya akan menemani sahabat Opini semua dengan memberikan beberapa informasi menarik, tentunya dengan bernuansa Islami. Apa kabar sahabat Opini? Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Podcast kita kali ini akan membahas mengenai sebuah malam yang sangat istimewa dan penuh berkah di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang disebutkan dalam Al-Quran malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti kita bahas lebih lanjut bersama narasumber kita yang luar biasa dan sangat spesial, yaitu Bapak Irfan Taufik MPD. Beliau merupakan salah satu dosen di kampus Tetno Al-Farabi Pangandaran. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sejauh ini bagaimana Pak puasanya, masih lancar Pak? Alhamdulillah sejauh ini masih lancar. Alhamdulillah ya Pak, semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah Pak, berbicara mengenai tema kita kali ini, bagaimana sih Pak pandangan Bapak terkait tema kita pada hari ini? Baik, terima kasih. Teteh siapa tadi namanya? Alisa. Teteh Alisa. Terima kasih Teteh Alisa sudah memberikan waktu. Dan terkait barusan yang dibahas itu adalah tentang malam Lailatul Qadar ya. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam Al-Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Yang namanya Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah malam yang sangat kita nanti-nantikan. Iya, betul. Jadi yang namanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa gitu, Pak. Yang sangat istimewa. Jadi maksudnya secara segala garis besar pandangannya. Nah, untuk Lailatul Qadar itu sendiri adalah inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tadi sudah dikatakan bahwa malamnya itu adalah lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Atau tepatnya itu kisaran 83 tahun 4 bulan. Untuk selayang padanya seperti itu dulu. Lalu Pak, sebenarnya makna dan keutamaan Lailatul Qadar dalam Islam itu apa ya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oke. Untuk makna dan keutamaan Lailatul Qadar ini sebenarnya sangat banyak untuk keutamaan ini. Dan kebetulan mungkin sebelum kita membahas ke makna, kita bahas dulu tadi kan selayang pandang ya. Kita bahas dulu tentang sejarahnya seperti apa dan kenapa kok dikatakan malam Lailatul Qadar. Dulu ketika Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijelaskan dalam kitab karangan Imam Ghazali ya, di kitab Mukashafatul Qulub. Beliau menerangkan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sedang berkumpul di bulan puasa, kemudian mereka berbincang-bincang. Di tengah perbincangan Rasulullah itu tersenyum. Kemudian ada sahabat penasaran, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Dan Rasulullah SAW beliau menjawab, saya diperlihatkan oleh Allah tentang di hari akhir bahwasanya ada sesosok nabi yang dia masuk surga sambil membawa pedang tanpa satu pengikut pun. Dan sahabat pun bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, dia adalah Nabi Sam'un. Nah, ternyata namanya itu adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Dan kemudian para sahabat itu bertanya-tanya, ya Rasulullah, siapa Nabi Sam'un itu dan kenapa membuat engkau tersenyum gitu. Dan ternyata Rasul pun melanjutkan ceritanya bahwasanya Sam'un Al-Ghazi itu adalah Nabiullah jauh sebelum dilahirkannya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah sosok nabi yang memiliki mujizat, mampu melemahkan besi. Jadi setiap perkara-perkara dia mampu menghancurkannya. Jadi dia diberi kelebihan fisik. Bahkan kalau dalam bahasa Ibrani itu bukan
namanya itu disebutkan Samson kalau dalam bahasa Ibrani. Kalau tidak salah, dulu waktu saya kecil pernah mendengar istilah Samson. Iya. Oh, ternyata itu dari Nabi Samun gitu. Nah, ketika Nabi Samun tersebut, dia itu berdakwah membela agama Allah karena dulu itu belum ada Islam ya. Jadi tapi tetap itu agama berketauhidan gitu. Nah, dia terus membela dan dia memiliki satu pedang. Pedangnya itu terbuat dari tulang unta. Tulang unta itu meskipun bahannya dari tulang unta, Iya. tapi ketika dia satu kali tebasan itu mampu menghancurkan banyak kaum. Orang-orang kafir itu semuanya banyak yang mati karena satu kali tebasan pedang tersebut. Jadi luar biasa, dia terkenal dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Iya. Setiap orang yang menentangnya, setiap orang yang memusuhinya, dia pasti sanggup untuk membumi hanguskannya gitu. Dan kemudian saking karena dia tidak terkalahkan, banyak orang-orang kafir yang ingin menghancurkannya, maka dia itu dulu hidup di zaman dari golongan Bani Israel, di zaman Romawi dulu. Raja Romawi ketika itu dia agak kerepotan, pusing bagaimana caranya untuk mengalahkan si Samun ini gitu. Dan tentulah para bawahan-bawahan, para menteri-menterinya berdiskusi, kemudian dia membuat satu keputusan, masukan kepada raja, bagaimana kalau kita buat sayembara? Siapa saja yang bisa mengalahkan Samun, dia akan mendapatkan harta yang melimpah. Dan itu penasehat menunjukkan bagaimana kalau kita tawari istrinya, dan kebetulan Samun itu punya istri dan istrinya itu bukan istri yang taat. Nah, istri tersebut ditawari lah oleh raja harta yang bergelimpangan. Kemudian si istri itu setuju dan mereka buat kesepakatan kalau mampu mengalahkan Samun maka dia akan mendapatkan harta yang banyak. Nah, suatu ketika pada suatu malam, di malam pertama, Nabi Samun itu dia terus beribadah. Dia itu luar biasa. Kalau di siang dia terus berjuang dan malamnya itu ibadahnya luar biasa. Saking luar biasa dalam beribadah, dia itu si istrinya yang tadinya menunggu gitu, dia akan mencelakai Samun, dan dia tentunya tidak sanggup menunggu. Dia ketiduran pada malam pertama. Iya. Dan ketika dia buat kesepakatan, seorang istrinya itu ketika buat kesepakatan dengan raja itu atau perwakilannya itu memberikan seutas tali. Dan ternyata dia ketiduran, bilang ke raja, mohon maaf hari pertama saya gagal. Ya, tidak apa-apa, coba lagi. Dan kemudian pas malam kedua Nabi Samun sedang tidur, si istrinya cepat-cepat mengikat dengan tali. Talinya tali yang besar ya, bukan tali yang kecil atau seperti kabel, tidak. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian pas diikat, pas bangun Samun, dia bertanya, wahai istriku, siapakah yang mengikat saya? Kata istrinya, aku yang mengikat, dengan tujuan untuk menguji seberapa besar kesaktianmu. Seperti itu. Kemudian Samun melepas dengan seketika tali tersebut, seperti melepasnya gampang sekali gitu. Plak, langsung talinya itu langsung terputus. Kemudian lapor ke raja dan pihak raja menggantinya, bukan tali lagi, dia mengganti dengan rantai. Kemudian pas malam ketiga Nabi Samun sedang tidur, istrinya mengikat dengan rantai. Pas diikat dengan rantai, Samun sedang tidur, kemudian Nabi Samun bangun. Pas bangun, istriku, siapa ini yang mengikat? Aku, dengan tujuan untuk menguji kamu. Oh, seperti itu kata Samun. Kemudian ternyata rantai dari besi pun seketika oleh Samun, bismillahirrahmanirrahim, brak, langsung hancur. Seperti itu teh, luar biasa Samun. Luar biasa. Dan kemudian hari keempat, masih tetap hari itu, dia ya yang namanya istri kan, dia mendekati suaminya dan merayu, wahai suamiku, luar biasa kesaktianmu ini ya. Apakah ada rahasia di balik kesaktian ini? Ya, yang namanya suami kan otomatis terbuka dengan istrinya kan. Dan dia menjawab, sebenarnya aku ini adalah seorang nabi.
waliullah yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama tauhid. Dan saya memiliki kelemahan, yaitu kelemahan saya itu adalah rambut saya. Dan diceritakan dalam kisah itu diriwayatkan bahwasanya Sam'un itu kalau berdiri rambutnya itu sampai menyentuh tanah. Saking panjang rambutnya. Dan ternyata kata Nabi Sam'un, saya tidak sanggup mengalahkan rambut saya ini. Nah, di sana si istrinya berinisiatif. Malam keempat, Sam'un ketika tidur, si istrinya itu mengambil 4 helai rambut, kemudian diikatkan kepada tangan Sam'un, dan 4 helainya lagi diikatkan kepada kaki Sam'un. Ketika siangnya Nabi Sam'un bangun dan dia tidak sanggup untuk melepas 4 helai rambut tersebut. Dia langsung kesusahan, dan kemudian si istrinya dengan percaya diri dia membawa kabar kepada raja, diberitahukan, kemudian dijemputlah Nabi Sam'un, dan benar Nabi Sam'un tidak bisa berkutik karena dia kalah dengan dengan rambutnya itu rambut adalah kelemahannya. Kemudian dia diikat di tiang di 2 tiang istana yang besar itu, kemudian dia disiksa. Si telinganya dipotong, bibirnya dipotong, kaki dan tangannya pun dipotong. Kenapa itu, Pak? Itu karena saking benci-bencinya kaum kafir, terutama rajanya itu kepada Nabi Sam'un. Karena Nabi Sam'un itu kan sering mengajak kepada hal-hal yang baik, sedangkan itu kan merugikan bagi kaum kafir. Nah, disiksa Nabi Sam'un ketika dalam siksaan tersebut, dan ironisnya itu istrinya melihat tanpa ada rasa belas kasihan gitu. Jadi bagi para ibu-ibu gitu, bagi para istri gitu, jadi tingkatkan ketakwaan kita gitu. Nah, setelah itu Nabi Sam'un berdoa kepada Allah, dan Allah menjawab doanya melalui malaikat Jibril, dan bertanya malaikat Jibril kepada Nabi Sam'un, apa yang kau inginkan saat ini ya Nabiullah? Maka Nabi Sam'un berdoa, ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk menghancurkan istana ini, dan saya akan beribadah kepada Engkau. Dan seketika Allah memberikan kekuatan langsung, rambutnya pun yang tadinya kalah oleh rambutnya seketika oleh Nabi Sam'un, langsung rambutnya pun bisa terputus. Kemudian tangan dan kakinya pun si tihangnya pun itu keambil. Si tihang-tihang kerajaan itu langsung runtuh seketika oleh tenaga Nabi Sam'un, dan semua istana itu hancur, menimpa puing-puingnya, menimpa semua orang yang menonton di sana, dan semuanya mati berikut istrinya. Dan seketika Nabi Sam'un itu dia disembuhkan oleh Allah, dan tangan kakinya pun semuanya anggota tubuhnya berikut rasa sakitnya oleh Allah dikembalikan lagi. Jadi utuh seutuh-utuhnya Nabi Sam'un menjadi sehat, dan di sana dia melakukan bertekad bahwa saya akan beribadah untuk menebus dosa saya, kesalahan tadi, karena dia berbicara kepada istrinya. Menebus dosa saya akan beribadah selama 1000 tahun. Seperti itu. Jadi pada malamnya dia beribadah, pada siangnya dia berpuasa. Kemudian dia memerangi kafir gitu. Dan setelah itu sahabat pun, itu kan dalam cerita Rasul ya. Sahabat pun langsung, ya Rasulullah, alangkah indah, bagaimana saya ingin ibadah seperti Nabi Sam'un. Ya Rasulullah seketika tersenyum. Dalam kitab itu kan, karangan Imam Ghazali itu, Rasulullah tersenyum dan terdiam seketika. Ketika terdiam, maka Allah mengutus malaikat Jibril, mengutuslah di sana, timbullah hadir di sana ayat Al-Qadar gitu. Dan Kanjeng Rasul berbicara, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma kama lailatul qadr. Nah, ternyata bisa kita khusus untuk kaum Nabi Muhammad SAW bisa beribadah seperti Nabi Sam'un, tapi hanya saja pada malaman itu, yaitu malaman Lailatul Qadar. Nah, selain yang seperti itu teh. Gitu. Disebutkan tadi malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mengapa sih Pak malam Lailatul Qadar itu disebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan gitu Pak? Oh ya, karena di sana kan di dalam Al-Quran, kenapa dikatakan bahwa saja malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan?
Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri. Lanjut, ada jawabannya. Lailatul qadri khairum min alfi syahri tanazzalul malaikati warruhu. Jadi tanazzalul di sana itu Allah telah mengutus malaikat, para malaikat, waruhu, dan di sana ruh itu adalah dimaksudkan malaikat Jibril. Tanazzalul malaikati waruhu, kemudian apa ayatnya? Fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Pihak diutus kepada malaikat. Untuk apa? Untuk memberikan keselamatan. Memberikan keselamatan, mengaminkan doa-doa orang yang sedang beribadah di malam itu. Jadi kenapa dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan? Karena tidak setiap malam malaikat itu turun. Jadi khusus untuk malam Lailatul Qadar, ada yang mengatakan bahwasanya bumi itu dipenuhi oleh semua malaikat, berikut malaikat Jibril, dan mengaminkan doa orang yang beribadah ketika malam itu. Makanya lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti itu. Waktu yang mungkin terjadinya malam Lailatul Qadar itu kapan ya Pak? Ya. Biasanya. Kalau dalam hadis dikatakan bahwasanya malam yang yang kemungkinan terjadi Lailatul Qadar itu, di sana dikatakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi ada kelanjutannya. Selain dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, itu juga ada, yaitu khusus pada malam-malam ganjil. Berarti tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, 27 dan 29. Nah, itu pada hari-hari ganjil seperti itu. Nah Pak, disebutkan juga tadi malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat berkah ya Pak. Nah pastinya kita sebagai umat muslim berbondong-bondong Pak untuk mencari keberkahan di malam tersebut. Nah Pak, apakah ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang bisa kita ketahui gitu Pak? Ya, ada. Ada beberapa keterangan yang menyebutkan bahwasanya namanya Lailatul Qadar itu ada perbedaan dengan malam yang lain. Karena berdasarkan pada ayatnya pun inna anjalnahu fi lailati, di sana ada tamar butoh kan. Di sana itu membuktikan bahwasanya kan ada lail, ada laila gitu, ada lailah. Tamar butoh. Kalau laila itu, kalau dalam ilmu alat itu dikatakan sebenarnya ma'rifat al-lail. Ma'rifat itu khususan untuk malam-malam. Malam apa saja gitu. Tapi kalau Lailah ini khusus malam yang mengandung keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ciri-cirinya untuk Lailatul Qadar ini, yaitu yang pertama biasanya udara itu terasa tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Itu yang pertama. Kemudian cahaya rembulan pun sinar cahaya rembulan itu tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu redup. Kemudian para hewan itu tidak terlalu banyak bersuara. Kenapa tidak terlalu banyak bersuara? Karena para malaikat turun ke bumi. Jadi ketika para malaikat turun ke bumi, hewan-hewan itu bisa melihat hal-hal yang gaib. Jadi mereka tidak berani untuk mengeluarkan suara. Jadi disinyalir malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat sunyi. Itu sangat sunyi ya. Nah Pak, apakah ada cara Pak untuk menghidupkan atau merayakan malam Lailatul Qadar agar mendapatkan, kita sebagai umat muslim mendapatkan keberkahannya gitu Pak? Oh ya. Jadi berarti maksudnya amalan apa saja gitu yang dilaksanakan ketika Lailatul Qadar. Jadi ada beberapa amalan yang baik untuk kita melaksanakan mengisi di malam Lailatul Qadar. Ada beberapa. Yang pertama, ketika malam Lailatul Qadar itu kan dalam hadis barang siapa yang sholat malam ya gufirallahu ma taqaddama min danbihi, dia akan diberikan maaf oleh Allah gitu dari dosa-dosa yang telah lalu. Nah makanya yang pertama, amalan yang lebih baik dilakukan di malam Lailatul Qadar adalah sembahyang. Kita perbanyak sholat, yaitu sholatnya mau sholat taraweh kan, sholat taraweh yang sudah ditentukan, kemudian ada sholat tahajudnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sering-sering membaca Al-Quran. Bagusnya itu ketika kita menghidupkan malamnya itu kan kita banyak baca Al-Quran. Ya bagusnya hatam gitu. Ya kalau tidak bisa hatam ya minimal beberapa juz gitu kan.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kita perbanyak berdoa. Apa saja yang kita inginkan, kita doakan. Bahkan sekalipun yang tidak mungkin ya Pak. Iya, sekalipun yang tidak mungkin. Kalau tidak mungkin itu menurut perspektif manusia. Iya, betul. Kalau di hadapan Allah kan itu mungkin-mungkin Iya. saja. Teteh kan baru ya Allah mudah-mudahan cepet jodohnya ataupun gimana itu bisa saja. Iya. Gitu. Ataupun ya Allah mudah-mudahan mendapatkan laki-laki yang luar biasa soleh, perfect gitu. Itu bagus di Lailatul Qadar. Makanya teteh mesti ada perjuangan untuk menghidupkan. Gitu. Iya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya banyak istighfar teh. Jadi di malam Lailatul Qadar itu anjurannya itu banyak beristighfar. Karena apa? Tadi gufiro lahu ma taqaddama min danbihi. Dosa-dosa yang lalu itu akan itu akan dimaafkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berzikir gitu. Dan yang terakhir itu banyak berzikir kepada Allah. Jadi mau dikirnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, mau istighfar sekalipun ataupun Allah itu boleh itu. Itu Jadi gitu, amalannya. Amalannya intinya harus berbanyak beribadah gitu ya Pak. Bahkan ada satu lagi. Mesti banyak bersedekah. Bersedekah. Ya itu. Baik Pak, yang terakhir nih Pak, apakah ada pesan atau motivasi untuk sahabat-sahabat opini yang di rumah mengenai tema kali ini gitu Pak? Oh ya, baik. Bagi yang di rumah, tentunya kita mesti terus giat dalam beribadah. Meskipun memang dalam bulan Ramadan ini ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi ibadah kita terus maksimalkan, terutama di bulan puasa, karena di bulan puasa itu pahala itu akan dilipat gandakan. Kalau pada hari-hari biasa itu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. Kalau di bulan Ramadan itu bisa lipat gandakan 100 kali. Dan itu pun bukan hitungan-hitungan kita, tapi itu hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata dari saya yaitu mari kita tingkatkan ibadah kita terutama khusus di bulan puasa, dan jangan lupa dan jangan lewatkan nanti kita untuk mengejar berburu malam Lailatul Qadar. Itu saja. Baik Bapak, mungkin itu akhir dari perbincangan kita ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga setelah sharing ilmu bersama kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Umumnya bagi sahabat-sahabat opini yang di rumah. Ya, amin. Baik sahabat opini, terima kasih sudah menonton YouTube channel kami. Jangan lupa pantengin terus YouTube channel kami yaitu Setitno Alparabi Pangandaran, dan jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe. Saya Alisa Junar Paujan dan narasumber kita Bapak Irfan Taufik MPD pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.